pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 27 Januari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Sekda Aceh lantik 201 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di lingkungan pemerintah Aceh. Sementara itu, banjir rusak puluhan hektar tambak garam di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Sekda Aceh lantik 201 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di lingkungan pemerintah Aceh. Selengkapnya dilaporkan Sadli. Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir melantik sebanyak 201 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di lingkungan pemerintah Aceh pada Senin 26 Januari 2026. Pelantikan berlangsung di Anjuman Mata, Komplek Meligo Gubernur Aceh. M. Nasir menegaskan peran strategis kepala sekolah dalam menyelamatkan dan menentukan masa depan pendidikan Aceh. Ia menekankan bahwa pelantikan tersebut bukan sekedar rotasi jabatan, melainkan bentuk kepercayaan negara kepada para pendidik untuk memimpin satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Sekda Aceh juga mengapresiasi capaian pendidikan Aceh yang berhasil menembus peringkat 5 nasional dalam kelulusan seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun 2025. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dedikasi dan kerja keras seluruh insan pendidikan di Aceh. M. Nasir juga mengingatkan masih adanya persoalan serius yang membayangi dunia pendidikan. Meski pemerintah Aceh pada tahun 2025 telah menyalurkan beasiswa kepada 93.579 anak yatim di seluruh kabupaten kota dan semua jenjang pendidikan, masih terdapat sekitar 56.000 anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. M. Nasir berharap para kepala sekolah yang baru dilantik dapat berperan aktif menurunkan angka anak tidak sekolah tersebut secara signifikan dalam 5 tahun ke depan. BLT Sekda di bulan Maret yang lalu saya sudah mendapatkan gambaran banyaknya BLT kepala sekolah. Ya. Tapi alhamdulillah tingkat peringkat Aceh di nasional dalam jumlah lulusan SNBP masuk ranking 5. Artinya ini sebuah apresiasi. Ya. Mudah-mudahan yang dilantik Pak Kadis BLT yang sudah membawa Aceh ke ranking 5 ini. Ya. Terima kasih atas dedikasinya, terima kasih atas kerja keras para kepala sekolah yang luar biasa mendorong peringkat Aceh di 5 nasional kelulusan. Lebih lanjut, M. Nasir menyoroti tantangan pasca bencana yang masih dihadapi sejumlah lembaga pendidikan di Aceh.
yang mendorong para kepala sekolah untuk menjadi motor pemulihan sekaligus penggerak peningkatan prestasi pendidikan di daerah masing-masing. Selain itu, Sekda Aceh juga meminta kepada seluruh kepala sekolah turut menyukseskan program makan bergizi gratis MBG sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan generasi unggul, cerdas, dan bebas stunting. Demikian Sadli melaporkan. Selain tambak ikan dan udang, tambak garam rakyat seluas 50 hektar juga terdampak bencana banjir di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Aceh mencatat kerusakan tambak garam akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh mencapai sekitar 50 hektar. Banjir tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas produksi garam rakyat yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Pelaksana tugas Kepala DKP Aceh Karyaman Syah mengatakan luasnya tambak garam terdampak diperoleh dari hasil pendataan awal di lapangan. Garam juga ada, ya, kita sedang validasi dari kabupaten kota, ya, itu yang berdampak itu ada yang di Birun dan di Pidi, ya, itu yang terluas. Berapa Pak luasnya Pak? Yang data kita sementara ini sekitar 50 hektar. 50 hektar itu terkena petani garam yang berdampak. Selain kerusakan lahan, DKP juga mencatat kerusakan pada sarana produksi garam. Sebanyak 292 unit tunel garam dilaporkan rusak. Sementara 794 unit tempat perebusan garam hancur atau tidak dapat digunakan akibat terjangan banjir. Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur penunjang produksi. DKP mencatat saluran garam yang rusak mencapai 9.800 meter, serta jalan produksi garam sepanjang 2.100 meter yang mengalami kerusakan sehingga menghambat distribusi dan aktivitas pengolahan garam pasca banjir. Menghadapi kondisi tersebut, DKP Aceh menyusun respon cepat penanganan dampak banjir. Langkah yang dilakukan meliputi pendataan lanjutan dan penilaian kerusakan, pemulihan produksi budidaya garam, serta penguatan mitigasi bencana di sektor budidaya agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Perumbulok Kantor Cabang Lok Sumawe memastikan ketersediaan stok beras menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi bagi masyarakat di Kota Lok Sumawe, Kabupaten Biren, dan Kabupaten Aceh Utara. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi. Perumbulok Kantor Cabang Lok Sumawe memastikan ketersediaan stok beras menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi bagi masyarakat di Kota Lok Sumawe, Kabupaten Biren, dan Kabupaten Aceh Utara. Kepala Perum Bulog Kancap Lok Sumawe, Muhammad Iqbal, kepada RRI mengatakan saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog mencapai 21.000 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Selain itu, Bulog juga akan menambah stok melalui pengadaan gabah petani dengan harga pembelian Rp6.500 per kilogram. Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Perumbulok Cabang Lok Sumawe menyiapkan stok bahan beras untuk masyarakat Kota Lok Sumawe, Kabupaten Biren, dan Aceh Utara aman dan cukup. Stok yang ada di gudang saat ini mencapai 21.000 ton. Untuk wilayah kerja sendiri, Bulog Lok Sumawe telah menyalurkan 4.400 ton beras bantuan bencana alam kepada masyarakat terdampak banjir. Sementara itu masih tersisa 493 ton beras bantuan yang diperuntukkan bagi wilayah Kabupaten Aceh Utara. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan surat permintaan pemerintah daerah kepada Badan Pangan Nasional. Guna menjaga stabilitas harga beras di pasaran, Bulog Lok Sumawe juga kembali menyalurkan beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan kepada para pedagang. Beras bersubsidi tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga sesuai eceran tertinggi Rp13.100 per kilogram.
Muhammad Iqbal berharap dengan langkah-langkah tersebut ketersediaan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras, dapat tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadan 1447 Hijriah dengan aman dan tenang. Dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pengerjaan jembatan gantung di Dusun Gantung Langit, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah yang dikerjakan personil TNI dengan masyarakat mencapai 39%. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Anggota Koramil 08 Silih Nara Kodim 0106 Aceh Tengah melaksanakan monitoring pembangunan jembatan di Dusun Gantung Langit, Kampung Burnibius, Kecamatan Silih Nara. Monitoring dilakukan untuk memastikan proses pembangunan jembatan berjalan sesuai rencana serta tetap memperhatikan faktor keamanan dan kualitas pekerjaan di lapangan. Pada kegiatan tersebut, fokus pekerjaan yang dilaksanakan adalah pengecoran pondasi pada titik A2. Pembangunan jembatan gantung ini melibatkan personil gabungan dari anggota Koramil 08 Silih Nara sebanyak 4 orang yang dipimpin oleh Sertu Junaidi, personil Yonti P854 sebanyak 25 orang dipimpin oleh Sardadian Nanda, serta partisipasi aktif masyarakat. Hingga saat ini progres pembangunan jembatan telah mencapai sekitar 39%. Jembatan gantung tersebut diharapkan dapat menjadi sarana penghubung yang mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial warga desa Burnibius. Serda Anjas menyampaikan keterlibatan TNI merupakan wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ia juga mengapresiasi semangat gotong royong warga yang turut membantu proses pembangunan jembatan. Sementara itu, Dan Ramil 08 Silih Nara, Kapten Infanteri Subekti mengatakan terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar pembangunan jembatan dapat selesai tepat waktu. Dirinya juga berharap kerjasama antara TNI, instansi terkait dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik hingga proyek tersebut rampung. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Kejaksaan Negeri Sabang menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Banda Aceh. Penandatanganan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam penanganan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Kejaksaan Negeri Sabang menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Banda Aceh. Penandatanganan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam penanganan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arduna Chandra SHMH mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk dukungan kejaksaan terhadap BUMN dalam menghadapi potensi permasalahan hukum. Melalui perjanjian ini, kejaksaan siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pemulihan aset, hingga penelusuran aset milik PT PLN. Ke depan, apabila dari PT PLN itu mengalami suatu permasalahan hukum di bidang keperdataan, jadi kejaksaan siap untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pemulihan aset, dan penelusuran aset yang ada di PT PLN. Dan tentunya ke depan ini dapat meningkatkan atau optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kinerja dengan baik itu PT PLN maupun kami dari Kejaksaan Negeri Sabang dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
Elvin menambahkan manfaat yang akan dirasakan PLN ke depan adalah adanya upaya pencegahan terhadap potensi gugatan maupun kerugian negara. Kejaksaan akan berperan memberikan pendapat hukum serta bantuan hukum apabila PLN menghadapi gugatan dari pihak lain. Ia juga menegaskan kerjasama ini merupakan bagian dari kewenangan kejaksaan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Kejaksaan memiliki mandat sebagai jaksa pengacara negara yang bertindak atas nama negara baik sebagai penuntut, penyidik maupun pemberi bantuan hukum. Sementara itu, manajer PLN UP3 Banda Aceh, Rudi Hamiri, menyambut baik penandatanganan kerjasama tersebut. Menurutnya, keberadaan perjanjian ini sangat membantu PLN, khususnya dalam mendukung pelayanan publik yang membutuhkan pendampingan dan pertimbangan hukum. Baik, alhamdulillah hari ini sudah ditandatangani perjanjian kerjasama bersama antara PLN UP3 Banda Aceh dengan Kejaksaan Negeri Sabang. Hal ini sangat membantu kami, mensupport kami di PLN bahwa memang setiap ada masalah terkait dengan pelayanan publik, dalam hal ini tadi disampaikan Pak Kejari adalah terkait dengan bantuan, pertimbangan hukum, pengembalian aset, dan hal lainnya yang butuh bantuan hukum dari kejaksaan, sudah ada medianya sehingga nanti kami bisa minta bantuan dari Kejaksaan Negeri Sabang dalam hal tadi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pengembalian aset. Melalui kerjasama ini yang mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pengembalian aset, hubungan antar PLN dan Kejaksaan Negeri Sabang akan terus terjalin dengan baik. Dengan demikian, proses pelayanan publik di Kota Sabang ke depan diharapkan menjadi semakin optimal dan berkualitas. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syabdur Rauf As-Singkili. Guna menjamin keselamatan publik, Dinas Perhubungan Kota Subulu Salam memperingatkan warga agar segera mengosongkan trotoar dan badan jalan dari aktivitas perdagangan ilegal. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Dinas Perhubungan Kota Subulu Salam mengeluarkan imbauan tegas terkait maraknya penyalahgunaan fungsi jalan di kawasan pusat kota. Fokus utama penertiban yang menyasar di Jalan Nyak Adem Kamil, terutama di sekitar area Pital Pasar Rakyat, Kecamatan Simpakir yang kini kian semeraut. Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pedagang kaki lima masih mendominasi badan jalan di trotoar di kawasan tersebut. Kondisi itu memicu penyempitan ruang gerak kendaraan dan pejalan kaki, sehingga seringkali menimbulkan kemacetan panjang terutama pada jam sibuk. Kepala Dinas Perhubungan Subulu Salam Awaludin menjelaskan bahwa langkah itu diambil demi menjamin keselamatan publik dan kelancaran arus lalu lintas. Aturan itu juga mencakup larangan tegas terhadap segala bentuk aktivitas perdagangan di sepanjang badan jalan. Perjualan di dalam itu ada beberapa los yang kosong itu disediakan. Karena dengan alasan mereka ya masalah pembeli malas masuk, makanya mereka jaga di pinggir jalan. Kita untuk menghimbau kepada pedagang yang di pinggir jalan, apalagi yang sudah menduduki bahu jalan, rasa terganggu para pengendara ataupun pengguna jalan, maka kita himbau kepada mereka untuk berpindah tempat di lokasi pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, demi untuk menjaga kenyamanan keamanan kita bersama. Nah, saat ini pun kita akan menindaklanjuti lagi surat maklimat untuk kedua kalinya, untuk himbauan berikutnya sebelum kita ambil tindakan. Jadi kita harus persiasif dulu bulan 12 awal kita buat surat maklumat yang ditandatangani oleh dari pihak pemerintahan, Sekdako, asisten 1, asisten 2, Sekda dan beberapa kepala dinas. Belum ada juga diindahkan, maka ini kan kita surati kembali sekali, 2 kali, 3 kali mungkin baru kita ambil tindakan. Larangan itu juga berlaku bagi pendirian bangunan liar di atas trotoar, saluran tepi jalan hingga ambang pengaman jalan. Awaludin menekankan bahwa berjualan di bahu jalan memiliki risiko kecelakaan yang sangat tinggi bagi pedagang maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu, pemerintah Kota Subulu Salam juga memberikan peringatan keras bahwa masyarakat yang tetap mengabaikan imbauan tersebut akan menghadapi tindakan tegas. Penertiban tersebut akan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penegakan ketertiban umum di wilayah Kota Subulu Salam. Demikian Juprianto melaporkan.
Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.